Halo saudara setanah air, kali ini Kotak Pintar akan membahas film drama romantis terbaik di tahun 2000-an. Langsung simak aja ya. Nine Half Weeks. Di film ini pasangan John Gray dan Elizabeth McGraw memang dikisahkan memiliki chemistry dan ikatan yang begitu kuat, yang diungkap melalui kehidupan seksual yang begitu berwarna. Namun Elizabeth kemudian meninggalkan John saat sadar bahwa pialang Wall Street itu sakit seks. Bagi John merupakan eksperimen, dan Elizabeth merasa hanya menjadi bagian dari eksperimen kehidupan seks seorang John Gray. After. Film ini menceritakan kisah seorang wanita muda bernama Tessa Young yang jatuh hati pada pria bernama Scott yang mempunyai rahasia gelap. Keduanya menjalin kedekatan dan memulai hubungan yang alot. Tessa tidak mempedulikan teman-temannya yang memperingatinya untuk tidak terlibat dalam kehidupan Scott yang sangat rumit. Coklat. Vianne merupakan gadis misterius pindah ke sebuah desa bersama dengan putrinya, di mana di desa tersebut penduduknya di bawah tekanan dan larangan agama maupun adat istiadat yang kental. Di desa, Vianne membuka toko coklat bernama La Chocolaterie Maya. Vianne yang tidak pergi ke gereja serta memiliki anak di luar nikah sudah cukup membawa warga memandangnya sebelah mata dan mengucilkannya. 50 Shades of Darker. Film ini dibuka dengan Anna yang putus dengan Christian, dan dalam rangka ingin balikan, Chris mengirim hadiah macam-macam ke apartemen Anna. Semenjak putus, Anna sudah tidak menjadi seks partner Christian, dan akhirnya Anna melanjutkan kehidupan sehari-harinya di kantor Seattle Independent Press. Di kantor baru ini ternyata Anna mendapat seorang bos bernama Jack, yang juga player banget deh. Sampai akhirnya banyak asisten yang tidak betah, dan Anna pun akhirnya menjadi incaran Jack. 50 Shades of Grey. Film ini adalah film drama romantik atau erotis Amerika Serikat. Film diawali ketika Anna bersedia membantu teman kampusnya Kate untuk mewawancarai seorang miliarder muda bernama Christian Grey. Selesai melakukan wawancara, pertemuan mereka berlanjut dengan minum kopi bersama. Anna yang seorang gadis polos dan lugu akhirnya suka terhadap Grey yang memiliki sifat suka memaksakan kehendak. Mereka pun akhirnya saling jatuh hati. Intimacy. Drama romantik ini berkisah tentang Jay, seorang musisi gagal yang bekerja sebagai bartender di sebuah klub di London. Setiap hari Rabu, seorang wanita tak dikenal selalu datang ke rumah Jay. Dan hampir tanpa kata mereka melakukan hubungan badan penuh dengan kenikmatan. Hingga Jay akhirnya ingin mencari tahu siapa wanita tersebut. Kinky. Joyce Carmichael adalah ahli bedah Atalanta yang sukses, namun pemalu yang menikmati gaya hidup terpencil dan lajang. Dia adalah yang terbaik dalam pekerjaannya, tetapi setiap hari dilecehkan oleh rekan kerjanya, Tyrone, yang terus mengajaknya kencan. Kencan mereka selalu gagal karena kesibukan di tempat kerja Joyce, tapi pada akhirnya mereka menikah. Nymphomaniac. Film ini memang semacam mengisahkan dengan detail bagaimana kisah hidup seorang Joe yang kebetulan seorang nympho alias pecandu seks. Mulai dari kehidupan keluarganya, bagaimana masa remajanya, hingga bagaimana ia akhirnya menikah. Secretary. Film ini bercerita tentang seorang wanita bernama Lee Holloway, diperankan sangat luar biasa oleh Maggie Gyllenhaal yang baru keluar dari rumah rehabilitasi mental. Setelah kembali ke rumah, Lee memutuskan untuk bekerja sebagai sekretaris di sebuah kantor pengacara Mr. Gray. Mr. Gray tak kalah anehnya. Mr. Gray adalah seorang pengacara yang sangat terobsesi dengan kesempurnaan dalam bekerja. Shame bercerita tentang Brandon, seorang pekerja kelas menengah di New York yang menjadi idola banyak wanita. Di balik semua kehampir kesempurnaannya itu, dia adalah maniak seks. Nggak bisa hidup tanpa seks bahkan semalam aja. Kecanduan seks yang dialami Brandon bikin dia susah berhubungan dengan orang lain kecuali untuk urusan seks. Dia tertarik sama Marianne, teman sekantornya. Mereka sempat keluar bareng, makan malam, dan jalan pulang ke rumah bersama. Under the Skin bercerita tentang seorang wanita muda misterius bernama Laura yang menggoda pria kesepian di sore hari di Skotlandia. Laura merupakan sosok alien dari luar angkasa yang dibekali bahasa manusia.
Laura sangat tertarik pada tubuh manusia hingga ia melakukan tindakan gegabah yang membuatnya kesulitan melakukan misi utamanya. Unfaithful. Awal film ini berkisah pasangan Edward dan Connie yang dikaruniai anak laki-laki semata wayang. Mereka adalah keluarga yang bahagia dan dari segi kekayaan sangat mapan. Connie selingkuh dengan pemuda yang bernama Paul yang ganteng dan berwajah metropolitan. Sementara Edward sang suami sangat sibuk dengan rutinitas pekerjaannya. Ye Tu Mama Tambien bercerita mengenai sepasang sahabat karib yang mengajak seorang wanita bernama Julie yang ternyata sudah mempunyai suami untuk pergi ke pantai Boca del Cielo yang ternyata mereka pun tidak pernah tahu keberadaannya. Jadi bisa dikatakan mereka berjalan tanpa tujuan. Selama perjalanan, ketiganya saling bercerita tentang kisah hidup masing-masing. Konflik terjadi saat Julio tanpa sengaja melihat Luisa dan Tenoch berhubungan intim di kamar hotel. Kemudian Tenoch menemukan Julio gundah. Dia berusaha menenangkan karibnya tersebut. Saking tidak bisa mengontrol emosi, Julio mengaku kalau ia pernah meniduri kekasih Tenoch. Hubungan persahabatan keduanya mulai retak. Sekian film drama romantik terbaik di tahun 2000-an versi Kotak Pintar. Dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe channel Kotak Pintar.